saya, cuaca ekstrim bukan hanya sekedar materi di buku, tapi kenyataan yang akhir-akhir ini mereka hadapi setiap hari. Bagaimana jika satu alat sederhana bisa menumbuhkan kesiapsiagaan mereka sekaligus mengubah cara mereka belajar? Nama saya Ali Aliakim, guru kelas 5 di SD Negeri 2 Gunung Pereng, Tasikmalaya. Dalam beberapa waktu terakhir, murid-murid saya mengalami perubahan cuaca yang sangat cepat. Pagi menuju siang, panas terik sekali. Kemudian pada sore harinya, tiba-tiba saja hujan deras disertai dengan angin kencang. Pada akhir Maret 2026, cuaca ekstrim bahkan menyebabkan pohon tumbang dan mengganggu aktivitas warga. Dari hasil refleksi proyek pembelajaran yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu menggunakan mikrobit untuk membuat simulasi alat deteksi banjir, saya menyadari bahwa permasalahan yang diangkat, yaitu peristiwa banjir yang saat itu terjadi di Pulau Sumatera, belum sepenuhnya dekat dengan keseharian mereka. Melalui praktik ini, saya berupaya untuk menghadirkan transformasi pembelajaran STEM berbasis mikrobit yang saya beri nama Siaga, Sains Inovatif Agar Generasi Adaptif. Praktik ini dilaksanakan di kelas 5 fase C dengan jumlah 40 murid. Di usia ini, mereka memiliki karakteristik aktif, rasa ingin tahu yang tinggi, dan cenderung lebih mudah memahami konsep melalui pengalaman konkret. Namun, dalam praktik pembelajaran sebelumnya, konsep tentang cuaca dan perubahan lingkungan masih lebih banyak dipahami sebagai informasi yang disampaikan oleh guru atau hanya dalam buku bacaan. Di sisi lain, sekolah kami hanya memiliki 1 unit mikrobit sebagai alat inti pembelajaran. Keterbatasan ini semula tampak sebagai hambatan. Namun kemudian, saya memandangnya sebagai tantangan pedagogis untuk dapat merancang pembelajaran yang sederhana, terjangkau, dan tetap bermakna. Untuk melaksanakan praktik baik ini, terdapat beberapa tantangan utama yang perlu dihadapi. Tantangan pertama, bagaimana menyederhanakan pembelajaran teknologi bagi murid kelas 5 yang belum memiliki pengalaman yang mendalam dalam pemrograman, tanpa mengurangi esensi pembelajaran yang ingin dicapai. Tantangan kedua, bagaimana memastikan seluruh murid terlibat aktif dalam kondisi keterbatasan sarana dengan jumlah 40 murid dan hanya ada 1 perangkat mikrobit. Tantangan yang ketiga adalah bagaimana mengintegrasikan pendekatan STEM dengan pembelajaran mendalam secara nyata, bukan sekedar aktivitas yang bersifat prosedural. Dan tantangan yang keempat adalah menghadirkan pembelajaran yang benar-benar kontekstual dengan kehidupan murid. Dari pengalaman proyek sebelumnya, yaitu simulasi alat deteksi banjir Sumatera, hasil refleksi menunjukkan bahwa ketika konteks pembelajaran tidak dekat dengan realitas murid, maka keterlibatan dan makna belajar menjadi kurang optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya merancang penggunaan mikrobit dengan prinsip sederhana namun bermakna. Program coding dibuat menggunakan blok di MakeCode dengan fungsi dasar, yaitu tombol A untuk menampilkan suhu dan tombol B untuk menampilkan intensitas cahaya. Dan pada prakteknya, saya juga memfasilitasi diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar dengan memberikan challenge kepada murid. Itu bagaimana artinya? Kalau ditekan tombol A-nya bakalan keluar suhu ruangan ini dan bakal mengeluarkan suara atau musik, lalu akan mengeluarkan huruf C. Huruf C. Untuk memastikan seluruh murid terlibat aktif, saya menggunakan strategi rotasi aktivitas. Murid dibagi dalam kelompok dengan peran spesifik, sehingga ketika satu kelompok menggunakan mikrobit untuk membaca suhu dan cahaya, kelompok lain tetap aktif pada kegiatan yang berbeda, seperti mencatat data, mendiskusikan perubahan cuaca, membuat tabel, atau merancang poster. Untuk mengintegrasikan pendekatan STEM dengan pembelajaran mendalam, saya merancang pembelajaran mengikuti tahapan STEM secara utuh.
Untuk menjawab tantangan kontekstual pembelajaran, saya mengangkat fenomena cuaca ekstrim yang sedang terjadi di Tasikmalaya sebagai titik awal pembelajaran. Proses ini tidak hanya menguatkan pemahaman konsep, tetapi juga dapat menumbuhkan kesiapsiagaan terhadap kondisi nyata di sekitar mereka. Praktik pembelajaran ini memberikan hasil dan dampak yang signifikan. Dengan 80% murid mencapai ketuntasan belajar, juga berkembangnya keterampilan mereka dalam hal berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Pada aspek sikap, tumbuhnya kesadaran dan kepedulian murid terhadap lingkungan, serta sikap yang lebih waspada dan bertanggung jawab. Melalui proses refleksi, saya semakin menyadari bahwa pembelajaran yang berangkat dari masalah nyata, berbasis digital sederhana, sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, dan menggunakan strategi yang tepat, terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan juga membentuk cara berpikir murid dan kesiapan murid dalam menghadapi kehidupan. Pengalaman ini menegaskan saya bahwa pembelajaran mendalam berbasis STEM tidak harus dimulai dari alat yang rumit. Satu mikrobit sederhana ketika dihubungkan dengan masalah nyata cuaca ekstrim di lingkungan murid dapat menumbuhkan kesiapsiagaan mereka sekaligus mengubah cara mereka belajar. Model satu alat untuk satu kelas yang saya gunakan menunjukkan bahwa praktik ini tetap realistis untuk diterapkan dan direplikasi oleh guru lain, termasuk di daerah dengan keterbatasan sarana, selama ada kemauan untuk berkolaborasi dan merancang pembelajaran yang kontekstual. Inilah langkah kecil saya sebagai guru untuk menghadirkan pembelajaran yang hidup, relevan, dan berdampak nyata bagi murid. Terima kasih. Saya senang sekali karena sudah bisa membuat program coding di McCode. Yang paling membuat saya bersemangat adalah ketika saya dan teman-teman setiap jamnya mengamati data dan mencatat di lembar kerja. Menurut saya, implementasi pembelajaran berbasis proyek STEM seperti yang sudah dilakukan Ibu Eli ini adalah modal penting untuk mempersiapkan murid melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Saya jadi tahu ternyata praktek STEM dan inovasi tidak harus mahal dan rumit. Bisa dimulai dari masalah nyata di lingkungan murid, lalu mengolahnya menjadi proyek yang menumbuhkan penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi murid.